Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student, and come back with me again, Ustaz Subi Dwi Raharjo as your English teacher in SMPIT Bina Insani. Okay, first of all, I'd like to thank for my partner, Ustazah Fitafula Mailia. Thank you for this awesome PowerPoint, very good PowerPoint and excellent. Oke, sudah tidak terasa ya udah berapa kali pertemuan. Maybe 9 or 10. I don't know, I forget it. Oke. Oh yeah, before we start our lesson, let's reciting Basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga selain kita belajar bahasa Inggris, kita juga mendapatkan pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar tentang procedure, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Kita flashback last meeting dulu. What did we learn last time? Nah, kemarin kita belajar tentang label. Nah, kemarin pas di label itu ada 2 label atau 2 produk. Yang satu it talks about foods and medicine or drug. Okay, in label food, there are some points. First of all, nutrition facts, serving recommendation, composition of ingredient, terus allergens and expiration date, and etc. Tapi yang paling penting dalam label dalam food, yang jelas yaitu semuanya penting. Cuman yang paling penting, kalian harus melihat expired atau expiration date-nya, tanggal kadaluarsa. Sama halnya kayak medicine atau drug. Medicine itu atau drug itu kalau di label ada name of pharmacy, ingredient, warning, caution, nggak boleh diminum dengan obat tertentu, bla bla bla. Biasanya obat, ya kalau dia penyakit ginjal nggak boleh minum obat tertentu. Terus ada usage notification, ada expiration date sama. Keduanya yang paling penting, kalian harus melihat expired date atau expiration date. Jangan sampai kalian makan mie instan, terus ternyata udah kadaluarsa 3 bulan yang lalu. Nah, ya, selamat kalau makan mie instan 3 bulan yang lalu. Selamat keracunan. Okay, now we talk about procedure text. Okay, in procedure text, pertama-tama apa sih? What is procedure text? Apa sih itu procedure text? Nah, procedure text is the instruction that contain the following steps to do, make or use something. Usually, it is used for ship and tools or products operation manual. Nah, di procedure text itu intinya adalah cara kita membuat sesuatu atau menggunakan tools tertentu. Nah, nanti ada contohnya. Nah, terus what is the function of the procedure text? Nah, setiap teks dalam bahasa Inggris itu punya function yang berbeda-beda. Kayak narrative, recount, terus report. Nah, ini kita belajar procedure. Nah, function dari procedure text itu how to use or make something according to the proper or desired steps. Jadi menggunakan atau membuat sesuatu berdasarkan runtutan cara pembuatannya. Nah, misalnya kalian kalau bikin mie instan tadi, kan nggak mungkin kalian nggak rebus air dulu, tapi malah
langsung masukin mie instannya ke dalam bowl atau panci. Pasti kalian rebus air dulu, habis itu ke mendidih, masukin mie instannya. Dan rangkaiannya harus urut biar membuat mie instan yang lezat. Terus, how can we identify a procedure text? Nah, caranya gimana sih? Kita mengidentifikasikan kalimat atau teks tersebut merupakan procedure text. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini adalah the criteria of procedure text. Itu ada 6. Wow, very complete. Thank you for my partner. Awesome PowerPoint. Number 1, using simple present tense. Nah, kalau procedure text itu nggak ada yang namanya menggunakan past tense, tapi semuanya pakai using simple present tense. Did you know what simple present is? Nah, simple present kan yang subject plus verb 1. Nah, itu pakainya itu semua. Terus yang kedua, using imperative sentence. Nah, kalimat perintah misalnya tadi masukkan put the noodle into the bowl. Nah, tapi bowl-nya itu udah terisi air mendidih ya. Terus yang ketiga, using connective sequence on transitional words or phrases to establish chronological order. Nah, menggunakan kata sambung, misalnya first, second, third, atau next, while, so on, bla bla bla. Banyak. Atau bisa menggunakan using numbering to give chronological order. Nah, yang tadi first, nah, second, third, and so on. Kalau yang tadi connective sequence. Misalnya next, habis ini apa, terus then, kemudian masukin apa, dan lain-lainnya. Number 5, using action verb. Put, misalnya contohnya take, turn, plug, mix, etc. Terus yang terakhir, using adverb. Ini optional aja, kadang pakai adverb, kadang enggak, tapi yang jelas itu pakai action verb. Misalnya kalau adverb itu kan kata, apa yuk? Kata bla bla bla. Cari sendiri. Kalau tak kasih tahu semua, you will not know nothing kalau tak kasih tahu semua. Contoh adverb, truthfully, carefully, slowly, bla bla bla. Misalnya, cook the noodle slowly with low temperature. Nah, masak mie instan dengan api kecil. Kayak terserah sih kalau bikin noodle pakai api kecil atau api besar. Itu selera aja. Tapi dilihat itunya, cara-caranya di belakang bungkusnya itu ada. Oke, habis itu. Nah, inilah contoh procedure text. Sebelum kita lihat contohnya, ada 3 structure atau generic structure of procedure text. Yang pertama itu ada goal atau aim, yang kedua itu ada materials atau ingredient, dan yang ketiga itu ada method atau step direction-nya. Kalau goals itu tujuannya, misalnya how to bla bla bla, atau how to operate bla bla bla, how to make bla bla bla. Nah, itu tujuannya. Nah, materialsnya itu bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya kalau pengen buat tadi noodle, itu kalau pengen lebih enak pakai sosis, telur, sayur kalau suka, daging. Nah, itu enak gitu. Terus yang ketiga, steps atau langkahnya. Nah, harus urut. Kita nggak bisa apa namanya tadi? Memasak mie tanpa merebus air dulu. Aneh kan? Kalau kita masukin mie-nya langsung ke panci tapi nggak ada airnya. Nah, nanti gosong mie-nya. Nah, contohnya ini kita how to make a banana shake. Nah, ini enak nih. Cara membuat
banana, shake banana. Nah, dari structure prosedur tadi itu udah 3. Yang how to make-nya itu sebagai goal atau aim-nya, heading-nya. Nah, yang materialnya atau ingredient-nya itu yang you will need. Nah, itu ada setengah glass of milk, terus ada 1 banana, pakainya 1 banana. Itu terserah kalian mau pakai banana jenis apa. Yang penting yang buat banana shake, Cavendish mungkin, atau yang lain. Terus pakai 1 egg, 2 scoops ice cream, pakai es krim. Pakai pitcher, pakai bowl, fork, glass. Ini toolnya ya, bowl, fork, glass, pitcher. Nah, kalau ingredients-nya itu. Oh ya, ingredients itu ada 2. Satu ingredients yang berbentuk bahan yang pengen dibuat sama ingredients alatnya atau tools-nya gitu. Terus yang ketiga atau generic structure yang ketiga itu ada method atau cara-caranya. Pertama, pour the milk into the pitcher. Yang kedua, second, carefully break the egg into the milk. Nah, kadang-kadang orang mecahin telur itu nggak hati-hati, cangkangnya ikut ke bawah. Nah, jadi harus cangkangnya jangan sampai masuk. Terus peel the banana and mash it with fork and the bowl. Nah, kupas banana, puncai kalau bahasa Jawa. Terus dilembutkan dengan garpu. Add the banana to the milk. Nah, tambahkan banana ke susunya. Add the ice cream. Nah, ini enak nih milkshake-nya nih, banana shake-nya nih. Terus beat the mixture with the fork until it's smooth. Nah, habis itu pour the mixture into the glass. Clean up the mess. Drink your banana shake. Nah, gampang ada 9 tuh. Kalau salah satunya ketukar, misalnya yang pertama itu malah pour mixture into the glass. Nah, masukin apa? Ya, harusnya udah ada adonannya. Gitu. Next. Nah, tadi kan ada poin yang dimana kalau procedure text itu memerlukan yang namanya adjective and adverb in procedure text. Nah, in 7 and 8 grade, you had learn about adjective and adverb. Kalian udah belajar apa itu adjective, apa itu adverb di kelas 7 dan kelas 8. Ya, more specific kelas 7 sebenarnya tentang adjective. Kita sekedar mereview sedikit. Nah, adjective atau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sifat words that give the information or description of a noun. Nah, yang memberikan informasi atau deskripsi dari kata benda tersebut. Or pronoun atau kata ganti. Misalnya tadi he has beautiful eyes. Nah, cowok yang punya mata yang indah. Mungkin kayak siapa ya? Leonardo DiCaprio, maybe. Atau aduh, actor, I forget actor. My favorite actor, I don't know. Maybe Jason Statham. Nah, mungkin ya. Dia matanya bagus. Terus ada it is placed in front of noun, pronoun, or after link words. Nah, kalau adjective itu selalu diletakkan di depan dari noun atau pronoun. Contohnya tadi kan, he has beautiful eyes. Nah, beautiful-nya, ini adjective, eyes-nya itu kan noun. Nah, diletakkan di setelah noun. Nah, atau, kan, or after a link verb. Link verb itu bisa be, to be, look, atau feel. Contohnya tadi, their house is huge. Huge. Nah, their house is huge. Rumah mereka itu gede. Huge itu lebih besar. Ya, kalau dalam tingkatan besar itu di atasnya big.
Jadi bukan gede lagi, tapi udah mungkin kayak istana ya rumahnya ya. Ya, ini adjektif. Habis itu kita belajar tentang nih, adverb. Nah, adverb adalah words that describe how, where, when an action took place. Nah, mendeskripsikan bagaimana, di mana, dan kapan. Nah, ini adverb juga bisa menunjukkan tempat atau waktu. It can also express the viewpoint of an action and intensify adjective or another adverb. In the procedure text, we often find the adverb that is formed from adjective by adding ly. Nah, biasanya tuh adverb menggunakan ly di belakang, tapi nggak semua sih. At the end of the words, usually it intensifies of the action or shows how the action need to be done. Contohnya tadi, crack the egg carefully. Nah, pecahin telurnya itu dengan hati-hati. Jangan mecahin telur, cangkalnya ikut diaduk atau gimana. Nah, ini yang contoh adverb yang ada tambahan ly. Ada juga adverb yang menunjukkan tempat kayak in the school, in the place, atau di mana ada in-nya kalau pakai where, menunjukkan where. Terus ada contoh lain, add the flour gradually, tambahkan tepung secara bertahap, dan lain-lainnya. Oke, kita sampai ke exercise. Oke, exercise itu ada beberapa perintah. Yang pertama, answer the following question on your book and send it to your teacher by WA. Nah, biar kalian itu kenalan dengan gurunya, terutama yang akhwat, biar kenal sama Ustazah Vita. Number 1, make a procedure text to operate something. Number 2, make the procedure text to do exercise or play sport. Terus alangkah sih. Nomor 3, list the action verb. Nah, kalian nanti itu ditulis mana yang masuknya action verb. Contoh action verb kan tadi ada put, pour, dan lainnya. Yang ada di dalam masing-masing teks prosedur yang telah dibuat. Terus yang keempat, ini optional aja, bisa ditulis, bisa enggak. Karena penggunaan adverb juga kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Note the adjective and adverb that is used on your procedure text. Nah, yang nomor 4 ini optional. Bisa dituliskan atau enggak. Cuman yang wajib itu yang 1, 2, dan 3. Nanti kalian bisa nulis di kertas, habis itu difoto, dikirim ke ustadz kalian. Kalau ke Ikhwan, ke saya. Kalau akhwat, ke Ustazah Vita. Do you understand, student? Nah, thank you. Nah, ini ada sedikit quotes dari Paul Valéry. The best way to make your dreams come true is to wake up. Nah, jadi kalau kalian pengen mengejar mimpi, kalian tuh yang pertama tuh harus bangun dulu. Jangan cuman ngimpi atau rebahan doang di kamar. Kalian harus bangun dan wujudkan mimpimu. Thank you very much for your attention, and hopefully this material will add your horizon. Dan jangan lupa, let's close our meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.